Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Hadir semua kan? Alhamdulillah hadir. Baik, anak-anak, hari ini kita akan memulai materi pembelajaran baru yaitu bioteknologi dan produksi pangan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu metabolisme sel. Nah, di sini adakah yang masih ingat apa itu metabolisme sel? Ya, Dinda, silahkan. Bagus. Metabolisme sel merupakan proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan di dalam materi metabolisme itu sendiri terdapat proses fermentasi. Ternyata di dalamnya itu sangat dibutuhkan dalam bidang bioteknologi ini. Namun sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan ide-ide dari penelusuran informasi tentang penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern, menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Oke, anak-anak, langsung saja kita menuju materi. Jadi, Ibu harap hari ini anak-anak menyimak dengan baik ya. Nah, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu bio, tekno, dan logis atau logos. Nah, apa sih bio? Nah, organisme, terus makhluk hidup. Nah, kemudian tekno. Apa tekno? Penerapan. Kemudian logos. Logos artinya ilmu. Jadi, apabila digabung, bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut perkembangannya, bioteknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Yang kedua, bioteknologi modern. Ini terkhusus pada rekayasa genetika, yaitu bentuk usaha manusia untuk mengubah sifat mikroorganisme agar memiliki kemampuan sesuai dengan keinginan manusia. Nah, teknologi yang digunakan biasanya dapat berupa DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknologi penggabungan atau penyambungan molekul DNA yang satu dengan molekul DNA yang lain. Nah, apa sih perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Pada bioteknologi konvensional itu memanfaatkan organisme secara utuh, tidak merubah sifat organisme, dan teknologi yang digunakan itu relatif sederhana sehingga biaya yang dihasilkan itu relatif murah. Sedangkan pada bioteknologi modern itu memanfaatkan komponen atau bagian tubuh tertentu dari organisme sehingga merubah sifat organisme tersebut, dan teknologi yang digunakan itu lebih canggih, jadi biaya yang dihasilkan itu mahal. Jenis mikroorganisme yang dapat digunakan untuk mengubah makanan sehingga dihasilkan produk makanan jenis baru pada bioteknologi konvensional adalah yang pertama pada pembuatan kecap dengan jamur Aspergillus soyae yang memanfaatkan jamur oncom, dan yang terakhir pembuatan tape dengan jamur Aspergillus oryzae. Dan terdapat produk-produk lainnya. Nah, pada produk-produk bioteknologi modern itu memanfaatkan makhluk hidup transgenik atau yang lain. Nah, jenis makhluk hidup ini diubah sifatnya kemudian menghasilkan keunggulan tertentu. Misalnya dapat membuat kampas transgenik yang memiliki serat lebih halus dan tahan lama. Yang kedua, tomat transgenik yang sifatnya tahan lama dan tidak cepat membusuk. Yang ketiga, jagung transgenik yang kandungan protein tinggi dan tahan lama.
Kemudian penerapan hasil bioteknologi di bidang industri sebagai penghasil zat organik, sebagai penghasil protein sel tunggal, dan lain-lain. Yang kedua di bidang pertanian, itu adanya organisme transgenik, kultur jaring. Di bidang peternakan ada inseminasi buatan, cloning, dan teknologi transgenik. Di bidang kedokteran dan kesehatan ada antibodi monoklonal, terapi gen, dan pembuatan insulin. Baik, sebelumnya Ibu punya satu game loh. Nah, ini cukup mudah. Lalu apa sih Bu mekanismenya? Mekanismenya sendiri itu ada seperti gini. Kita semua akan bernyanyi. Nah, sebidol yang Ibu bawa ini akan secara berurutan dibawa ke temennya, lalu ke temennya lagi. Nah, begitu. Paham kan ya? Nanti kalau lagunya udah di-skip atau berhenti pada siswa tersebut, maka siswa tersebut wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Sudah bisa dipahami? Baik, bisa dimulai ya. Bisa kita mulai ya? Oke, baik. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Nah, silahkan Budi menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Nah, silahkan dijawab. Bagus. Lanjut ya. Lanjut ke siswa lain. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Nah, berhenti di IPA. Jawab pertanyaan Ibu ya. Apa tadi perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? 100 buat IPA. Baik. Baik, sudah cukup ya anak-anak. Jadi sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan Adi. Ingin bertanya apa? Nah, makasih Adi atas pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, apakah dari anak-anak ada yang ingin membantu Ibu? Ya, Iva, silahkan. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Iva. Nah, dampak positif dari adanya bioteknologi itu sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, penemuan bibit unggul. Yang ketiga, pengolahan limbah rumah tangga dan industri. Dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk memperoleh barang atau jasa di mana dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk memperoleh barang atau jasa di mana dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, teknologi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yang masing-masing memiliki prinsip dasar tersendiri, juga kekurangan dan kelebihannya sendiri. Baik anak-anak, Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan masing-masing dari anak-anak mencatat apa saja produk bioteknologi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dikerjakan di dalam buku tulis, dan pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan periksa satu persatu. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak bioteknologi dan penerimaan bioteknologi konvensional. Ibu harap anak-anak belajar dengan baik sehingga sebelum memulai pelajaran di materi berikutnya, anak-anak bisa maksimal di dalam kelas. Anak-anak sudah cukup pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat dan perhatian dari anak-anak yang sudah antusias mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan tetap jaga kesehatan. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.